Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepertinya bencana udah gak lama lagi datang ya. Dan wallahu a'lam apakah prajurit benar-benar terjadi atau tidak. Kalau misalnya tidak ada prajurit yang tercipta pada sebelum bencana datang, berarti memang umat muslim lebih memilih mati dalam bencana daripada mati dalam perjuangan menghentikan genosida. Manusia punya pilihan dan kita lebih memilih mati sebagai pengecut daripada sebagai pejuang. Itu adalah sebuah pilihan, dan semoga Allah memaafkan kepengecutan kita karena ketidakmampuan kita berperang menghentikan genosida Gaza. Dan sepertinya berarti sebenarnya kita sedang dalam ujian Nabi Yusuf alaihissalam ya, yakni tentang kekurangan makanan. Jadi 7 tahun berisi dan 7 tahun setelahnya kekeringan. Berarti kalau misalnya Syam adalah memang satu-satunya bumi di mana kekeringan itu tidak terjadi sebagai pembalasan atas kebodohan manusia dengan penggunaan uang kertas, sistem yang dibangun oleh Zionis laknatullah, maka sebagai saran seperti yang dilakukan Nabi Yusuf, agar 7 tahun itu panen gitu. Jadi kita menyisihkan apa yang bisa disisihkan. Maka sisihkanlah makanan-makanan yang tahan lebih dari 7 tahun, di atas 7 tahun, dan kirimkan ke Gaza, kirimkan ke Syam. Kalau suatu saat sebuah wujud manusia datang kepadamu berkata bahwa dirinya adalah Tuhan, kalau kamu mengakui dia Tuhan dan dia memberikanmu makanan, maka jelas dia adalah Dajjal. Jangan diikuti. Tapi kalau ada seorang manusia yang memberikanmu kesepakatan tetap menuhankan Allah, tetapi memberikanmu pasukan perang, bantuan pasukan perang untuk melawan Dajjal, nah itulah mungkin Imam Mahdi bersama pasukannya untuk berusaha menghabisi Dajjal. Meskipun Dajjal gak bisa mati kecuali di tangan Nabi Isa alaihissalam ya, menurut wahyu Rasulullah SAW. Ya Allah alam. Siapapun yang bertahan, maka perkuatlah iman. Jangan pernah percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kamu sembah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan mustahil ada Tuhan lain selain Allah. Maka jagalah, jangan menuhankan apapun selain Allah. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin, dia membawa kesepakatan. Itulah piagam Madinah. Rasulullah tidak pernah berharap menjadi Tuhan. Pemimpin itu bukan Tuhan, raja itu bukan Tuhan, seperti yang dilakukan Fir'aunnya Musa. Yang dibawa adalah kesepakatan agar keadilan Al-Quran itu tercipta. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan, supaya harmoni itu tercipta. Ada batasan, ada aturan untuk menjaga diri manusia itu sendiri dari kejahatan atas dirinya sendiri. Maka benarlah Allah tidak menurunkan bencana kecuali karena kebodohan manusia itu sendiri. Dan bencana semakin dekat. Seorang teman saya bertanya apakah bisa membentuk sebuah pasukan ketika semua senjata dipegang oleh pemerintah munafik. Jawabannya bisa, tapi itu akan menjadi last battle, pertempuran terakhir. Makanya butuh semua umat muslim untuk kemenangan, karena seperti
menciptakan kondisi Badar gitu kan, kondisi suatu situasi di perang Badar ketika umat muslim menang, itu seluruh umat muslim bersatu. Kita mengecualikan yang munafik. Semua umat muslim bersatu, meskipun itu adalah terlihat seperti last battle, karena Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, inilah seluruh umatmu berkumpul di sini ya Allah. Kalau seluruh pasukan ini mati, nggak ada lagi yang menyembahmu. Makanya ini suatu akan menjadi last battle kalau kamu bisa melakukan perundingan dengan pemerintah munafik itu. Perundingan yang dimaksud adalah perundingan terakhir dengan kaum munafik, pemerintah munafik, bahwa mereka memberikan senjata untuk umat muslim dan membiarkan umat muslim memerangi Zionis di tanah Gaza. Apakah mereka memberikan waktu atau jalur kepada lawannya, yaitu Zionis atau Amerika, sebagai bahan perundingan untuk memberikan senjata ya, karena pasti mereka tidak mau diperangi oleh Zionis dan Amerika. Mereka akan memberitahu Zionis dan Amerika jalurnya atau waktu itu terjadi sebagai imbalan atas pemberian senjata. Bisa saja perundingan masih bisa dilakukan untuk memperoleh senjata dari pemerintah kaum munafik, dan kemungkinan besar ketika itu terjadi, maka disurutlah bencana akan datang. Skenario pertama adalah Allah mewafatkan kamu dalam jihad, maka semua dosa-dosa kita terhapuskan. Skenario kedua adalah Allah membantu kamu melalui peperangan, maka kamu akan memenangkan peperangan dengan bantuan malaikatnya. Atau skenario ketiga, Allah menghancurkan seluruh bumi kecuali sedikit di antara yang jahat dan banyak di antara yang baik untuk menegakkan keadilan dan perjuangan atas Al-Quran dan kebaikan akan terjadi. Wallahu a'lam. Maka ketika umat muslim bersatu, kemenangan akan datang. Hayal salah, hayal falah. Dalam sholat kita bersatu pada satu imam. Dalam perang pun kita bersatu dalam satu pemimpin. Tujuannya untuk menegakkan keadilan. Karena tidak ada keadilan ketika anak-anak Gaza dalam kelaparan. Tidak ada keadilan ketika warga Gaza dalam pembantaian. Maka umat muslim harus menegakkan keadilan, menghentikan pembantaian terhadap anak-anak Gaza, menghentikan kelaparan yang diciptakan oleh Zionis pada warga Gaza dan bayi-bayi di Gaza. Wallahu a'lam.